kasih yang kami hormati, Masya Allah, Al-Mukarramah Ustazah Umi Mimin Aminah sudah hadir di sini. Umi sehat ya Umi. Terima kasih juga kepada Kita Mau Maju dan juga Kesra Provinsi Jawa Barat, Bursa Sajadah, dan tentunya seluruh DKM juga beserta jajarannya Masjid Pusdai Bandung. Terima kasih, kami sudah diberikan ruang, waktu, tempat, dan kesempatan sehingga acara ini alhamdulillah bisa terselenggara. Tapi sebelumnya kita sama-sama dulu ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini, memberikan berkah dan kita dimudahkan untuk bisa memahami apa yang nanti Umi sampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya. Alhamdulillah Umi sudah hadir di tengah-tengah kita. Umi tiasa dikawitan mi. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah ibu-ibu semua yang berbahagia, bersyukur kita dipertemukan di rumah Allah ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama batin-batin kita ya, merasakan ketenangan yang Allah berikan kepada kita dengan hadir kita di sini ya. Alhamdulillah, subhanallah, semoga acara ini benar-benar ya, benar-benar membawa berkah untuk semua perjalanan ya haji dan umroh, dan semoga yang hadir di sini hari ini khususnya Allah mudahkan untuk segera hadir ya di Baitullah. Amin ya. Alhamdulillah. Baitullah itu ada berapa Bu? Banyak. Baitullah yang agung yang diperintahkan kita datang ke sana ada berapa? Tiga ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidaklah kalian diperintahkan untuk bersusah-susah, berlelah-lelah melakukan perjalanan di muka bumi ini kecuali perjalanan ketiga masjid. Ini dalilnya ya, perjalanan ketiga masjid. Masjid apa itu? Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga ya kita tidak lupa sebagai seorang mukmin berdoa. Sekarang lebih dikencengin doanya, sementara insya Allah kemenangan sudah semakin dekat ya. Semoga segera Masjidil Aqsa bisa dibebaskan, amin. Dan kita akan datang sholat ke sana bersama keluarga kita, amin. Baik ibu-ibu semua ya, ini di sore hari, di hari Ahad ya. Biasanya ibu-ibu ya kalau hari Ahad biasa nama dibarumi ya Bu ya. Tapi sekarang spesial nih kita ya di sini. Umi ingin mengajak ya ibu-ibu semua untuk momen Desember ini, yaitu bagaimana kita muhasabah ya. Muhasabah apa sih Umi ya? Muhasabah cinta. Subhanallah ya. Gimana muhasabah cinta ya? Setahun ini kita yakin ya, kita begitu banyak majelis taklim yang kita hadiri, betul tidak Bu? Ya, majelis taklim yang kita hadiri itu pasti menghasilkan apa? Ilmu. Ya, ternyata Umi survei, rata-rata ibu-ibu itu minimal seminggu itu minimal 2 kali ngaji itu. Coba minimal, jarang loh Bu yang seminggu sekali, jarang. Minimal tuh dua kali seminggu gitu. Senin, Kamis, ya, ada Selasa, Jumat ya kayak gitu ya. Itu minimal, coba kebayang. Kita ambil yang minimalnya aja. Kalau seminggu 2 kali ngaji, sebulan 8 kali. Setahun berarti berapa? Berapa setahun? 96
96 loh Bu. Berarti ilmu kita nambah 96 tema. Coba kebayang ya, kalau ibu-ibu ngajinya udah 10 tahun berarti sudah berapa materi? 960. Karena ibu-ibu rata-rata ngajinya udah lebih dari 5 tahun teh. Luar biasa ya. Dan ini menjadi sebuah bagian kegembiraan kita, gairah mencari ilmu ini adalah sebuah kemajuan luar biasa ya. Nah, tapi kita mari mengajak evaluasi gitu ya. Sejauh mana sih ya pengajian atau taklim yang kita dapatkan itu membawa membawa pengaruh sangat positif buat kita. Maka kita diajarkan, kita hadir di taklim ini niatnya harus karena Allah dan ingin mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini yang akan menjadi parameter buat kita. Kita berubah nggak sih dengan ngaji? Jangankan dengan ilmu 96 kali ya, dengan 1 kali ngaji aja kan harusnya kita ada perubahan. Maka yuk kita ya, bagian dari muhasabah cinta yang Umi akan ini kan adalah karena Umi dakwah adalah spesial masalah wanita dan keluarga ya, wanita dan keluarga. Maka sejauh mana hadirnya kita di pengajian menambah cinta kita kepada keluarga kita, menambah cinta kita kepada peran-peran yang Allah berikan kepada kita di dalam keluarga, ibu-ibu. Ya, tapi kita secara ini aja global aja, yuk kita muhasabah ilmu dulu deh ya. Apakah ilmu yang kita dapatkan selalu ilmu yang bermanfaat? Ternyata para ulama memberikan panduan, memberikan tanda-tanda ciri-ciri kalau ngaji kita benar, benar semuanya, benar niatnya, benar hadirnya, ya kan? Menjaga adab-adabnya, maka kita akan mendapat 3 kata para ulama. 1 pahala yang telah Allah siapkan dengan taklim kita. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat di dunia ini ya, yang Allah akan berikan. Dan yang ketiga apa? Apa coba? Berkah dikabulnya doa di setiap taklim itu. Subhanallah, ini yang harus kita kejar. Pahala kita nanti tunggu, insya Allah kita pulang kan tidak membawa apa-apa kecuali membawa amal soleh yang berpahala, betul tidak? Insya Allah kita akan sambut. Barakallah, kalau setahun kita ngaji 96 kali, mudah-mudahan 96 kali pahala telah kita akan tunggu nanti di surga Allah, amin ya. Dan yang ketiga ilmu apa? Doa yang dikabul. Maka Umi selalu mengajak berdoa di setiap sesi akhir ngaji kita ya. Mana cirinya? Kita singkat saja nanti nyampe ke cinta ya. Mana cirinya orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat? 1 ya, dia semakin mendapat ketenangan dari ilmu yang didapatkannya. Jadi semakin tenang hidupnya ya, karena ilmu itu menuntun dia dekat dengan Allah. Ilmu itu mengingatkan dia kepada Allah, dan hasil ingat kepada Allah apa? Tenang, ketenangan ya. Karena ini bukan materi inti, maka kita agak cepat. Yang kedua adalah apa? Ilmu ini menjadi tuntunan, bimbingan ya, menuntun dia dalam bergairah beramal soleh. Jadi booster Bu. Ibu-ibu kalau udah ngaji semangat nggak? Semangat apa? Semangat ibadah, bener nggak? Kapan kita menemukan puncak yang kita syukuri dalam hidup saat apa? Saat kita mendapatkan nikmat ibadah sehingga kita nggak capek-capeknya gitu. Pernah Bu? Ya, mudah-mudahan sering ya. Kita udah ngaji, ke pengajian, udah banyak amal, tapi kita terus saja semangat nggak capek-capeknya. Dan biasanya itu didapat kapan Bu? Di Ramadan biasanya. Betul tidak? Atau lagi umroh. Kalau lagi umroh kita nggak capek-capeknya loh. Perjalanan jauh, lama ini, tapi kita tuh semangat aja. Ibadah tuh nggak ada lelah, nggak ada gimana-gimananya. Karena apa? Karena kita sedang mendapat hidayah luar biasa. Yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat menghasilkan apa? Menghasilkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini yang akan membuat kita punya kekuatan menolak dosa, menolak ajakan setan. Subhanallah Ibu ya. Maka kalau kita semakin ngaji, mohon maaf ya, semakin terjaga, semakin hati-hati, itu berarti kita hasil ngaji itu. Ya, kenapa kamu sekarang sih udah ikut pengajian kok berubah, lebih tenang, takut salah.
ngomongnya hati-hati, cara pandang hati-hati, memperlakukan orang hati-hati. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi mantan karena ikut pengajian. Mantan apa? Mantan anggota geng gibah. Iya, ya. Aku jadi kehilangan kamu semenjak kamu ngaji. Kamu jadi enggak ini, jadi malu sendiri kalau ngomongin orang ada kamu. Nah, itulah ngaji, ya. Mantan bohong, ya. Mantan penghutang, itu keren itu, ya. Kenapa sih dulu kamu kalau mau hutang teh gampang, sekarang kok kamu takut nggak kebayar, takut. Apalagi mohon maaf kalau takut itu dibawa ke rumah, ke suami lebih hormat, lebih apa. Mah kenapa sekarang mama nggak cerewet kayak kemarin? Takut, karena mama tahu ilmunya. Kalau ngomong ke suami harus bagaimana. Berarti apa? Real kan hasil ngaji itu? Ada ketakutan kepada Allah yang membuat kita bisa menolak godaan untuk maksiat. Coba kita tiga dulu. Setahun ini kita bertambah nggak rasa tenangnya? Bertambah nggak semangat ibadahnya? Nah, bertambah nggak rasa takutnya? Oke, kalau bertambah berarti ngaji kita berhasil. Nah, ya. Dan yang keempat, ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan kasih sayang di dalam hati, ya. Menumbuhkan cinta. Ilmu yang bermanfaat itu, ya. Semua ilmu kebaik itu harusnya membuat pemiliknya jadi baik, betul tidak? Dan indikasi dari ilmu, dari kebaikan itu adalah apa? Semakin tumbuh sifat kasih sayang di dalam diri kita. Indikasinya apa sih Teh Mimin? Ciri kita bertambah kasih sayang dengan ilmu. Mohon maaf, kita tidak menjadi orang yang baperan, yang tidak mudah tersinggung gitu, mudah kecewa, mudah nggak enak gitu, mudah sakit hati, enggak, ya, mudah benci, mudah suuzon. Itu kasih sayang kita berarti belum jalan. Tapi kalau kita kasih sayang, mohon maaf, selalu melihat orang tuh dari sisi baik aja. Bahkan mensikapi orang yang kurang baik pun bisa baik. Itu kasih sayang kita muncul. Walaupun ada orang yang kata orang 1000 orang dia nyebelin, sama benci sama dia, tapi bagi orang ini dia mengatakan ya mungkin dia lagi berproses, kitanya mesti sabar. Jadi bagi orang yang penuh kasih sayang itu apa? Yang ada hanya cinta. Boro-boro ada ingin nyakitin, boro-boro ingin ada membuka aib orang, boro-boro ingin mencemarkan nama baik. Enggak, yang ada apa? Ya kalau Sunda mah gitu. Ya, dan kasih sayang kita masuk. Dan kasih sayang yang paling utama seharusnya hadir dalam hati kita untuk orang-orang terdekat. Siapa orang-orang terdekat? Belahan jiwa, keluarga, belahan jiwa, anak-anak, orang tua. Ini kalau kita semakin ngaji, semakin cinta suami, semakin cinta anak-anak, semakin cinta keluarga kita, insya Allah yang kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi mohon maaf teman-teman, ya, di antara ilmu syar'i yang harus kita prioritas kita cari adalah apa? Ilmu bagaimana kita benar menjalankan peran. Peran kita yang utama di mana? Di keluarga. Makanya Umi concern kepada pemberdayaan wanita di dalam keluarga. Karena itu menjadi ilmu prioritas yang harus dimiliki, harus diamalkan. Maka maaf, salah satu hasil kita ngaji kita adalah bagaimana kita mengaplikasikannya di rumah. Ini laboratorium kita loh. Laboratorium kita, tempat prakteknya ilmu kita di mana? Di rumah. Makanya Umi suka rada heran kalau ada orang ngajinya hampir tiap hari gitu. Maaf, belum tentu bisa jadi bagus kalau tiap hari, karena kapan di rumahnya? Ya, kapan di rumahnya? Karena praktek ilmu kita yang utama itu di rumah bersama siapa? Bersama keluarga.
Dan dengan kasih sayang ini, dengan kasih sayang ini kita mencintai peran-peran kita di dalam keluarga. Muhasabah cinta tahun ini dari hasil ilmu kita adalah kita semakin mencintai keluarga kita karena Allah. Maaf teman-teman, ada yang sudah ngaji kemudian jadi sedih. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya ternyata keluarga yang bisa menjadi keluarga di dunia dan keluarga di surga tuh ini cirinya. Sementara dia melihat itu tidak ada. Sedih? Iya. Bener nggak? Rumahku surgaku tuh cirinya 1, 2, 3, 4. Nggak ada satupun Teh Mimin cirinya di rumah kita. Itu adalah sebuah dari dampak ilmu. Tapi kesedihan itu bukan untuk menjadi sedih kita jadi lemah, tapi bagaimana kesedihan itu membuat kita semakin bangkit. Maaf teman-teman ya, kalau hari ini rumah tangga kita, keluarga kita, pernikahan kita masih jauh dari tipe keluarga sakinah, masih jauh dari tipe keluarga ahli surga, sedih iya bagian di kita manusia, tapi harus membuat alasan bangkit. Bagaimana kita menjadi jalan, sudah paham nggak? Kita menjadi jalan keluarga ini berubah. Dengan apa? Dengan hadirnya seorang istri wanita yang solehah itu. Iya. Karena dalam perkembangannya setiap kesolehan itu menular teman-teman semua. Maaf, walaupun mungkin anak-anak kita kurang memperhatikan, pedulikan kita, tapi lama kelamaan mereka akan meneladani kesolehan kita itu. Maka ayo, muhasabah cinta kita tahun ini adalah bertambah ilmu kita, bertambah cinta kita kepada Allah, dan cinta kita kepada keluarga karena Allah. Dengan apa Umi? Prakteknya adalah yuk, dengan kita menjadikan wanita yang memfungsikan rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maaf, mengenai rumah itu adalah ada kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai wanita. Rasulullah, kita akan bahas 2 hadis saja ya sampai jam ini. Rasulullah menyampaikan tentang rumah minimal dari 2 hadis. Ada dari 2 hadis. Pertama dari riwayat Muslim. Yuk nanti kita akan membahas banyak dari hadis ini. Kata Rasulullah di riwayat Muslim sebutkan 4 perkara yang membahagiakan kalian. 4 perkara yang membahagiakan kalian. Jadi 4 hal yang membahagiakan kalian. 1, rumah yang lapang. Rumah yang lapang. Kita bahas dulu semuanya ya. Nanti satu-satu diinikan tentang rumah. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, istri atau suami yang soleh. Jadi pasangan yang soleh yang menjadi qurrata a'yun itu. Dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Jadi ternyata dalam Islam tetangga pun bisa menjadi hal-hal yang membahagiakan gitu. Tapi Umi sekarang mau fokus kepada rumah. Rumah yang lapang. Saya yakin orang-orang biasanya kalau nggak dengar lapang bayangan naon? Besar, luas, ya, fasilitasnya wah gitu kan. Karena kata orang biasanya apa? Yang membuat lapang tuh apa? Rumahnya besar, sofanya empuk, ada ini, ada itu kan gitu ya. Dan kata para ulama bukan itu. Rumah yang lapang belum tentu besar, belum tentu luas. Kenapa? Karena dasarnya jelas. Rumah Rasulullah tidak besar. Rumah Rasulullah nggak banyak ruang tamu, ruang-ruangnya. Rumah Rasulullah sangat sederhana. Sederhana rumahnya, sederhana isinya, tapi istimewa rasanya. Karena kata Rasul apa? Rumahku surgaku. Kalau sudah dikatakan di rumah ada surga, berarti di situ ada kebahagiaan.
Gimana tuh Teh Mimin rumah yang lapang? Kajian para ulama, rumah yang lapang adalah rumah yang diisi oleh penghuni yang hatinya lapang. Tahu hati lapang? Hatinya nggak sempit. Dan hati kita sempit terkadang terkait rumah kapan? Saat hati kita banyak keinginan. Bener nggak? Dan maaf, kalau keinginan berarti menginginkan sesuatu yang belum ada. Akhirnya tidak menikmati sesuatu yang sudah ada. Maka banyak di antara kita para wanita yang menginginkan rumah orang lain padahal rumahnya kurang apa. Udah. Ternyata satu teman-teman, menjadikan rumah kita lapang, jadilah orang yang gak banyak keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang mohon maaf datangnya dari hawa nafsu. Sudah sempit deh kita. Kan kalau teori kata Ustadz Ade Hidayat ya, orang banyak gaya itu akan banyak tekanannya. Semakin banyak gaya semakin tertekan apa enggak? Makanya maaf, sampai di dalam Islam, sampai cara bertamu pun diatur. Bukan hanya kita tidak boleh masuk sebelum diizinkan, kan gitu, ada kan jelas ya aturannya ya. Jadi kita dalam Islam tuh nggak boleh cologong, nggak boleh. Kita rasa maneh, oh keluar nih Sundanya ya, karena rasa udah dekat, sudah lebih dengan saudara, kita kadang-kadang tuh assalamualaikum masuk aja ke rumah orang, nggak boleh. Itu ada di Al-Qur'annya di surat An-Nur. Kalau kamu mau memasuki rumah saudaramu, ucapkan salam. Kalau udah salam 3 kali nggak dijawab, itu apa kata Al-Quran? Lebih baik balik lagi, pulang lagi, itu lebih terhormat bagimu. Dan ternyata bukan hanya mohon maaf izin masuk, tapi apa? Adab saat masuk. Kata Rasulullah, kalau kalian masuk rumah orang, jaga pandangan. Jaga pandangan ibu-ibu, jangan liar. Tahu liar? Jadi segala ditinggali ya, duduk langsung tong. Aduh karpetnya, ini gordengnya. Apalagi sekarang kita maaf tertular penyakit selebriti. Apa tuh? Home tour. Jadi tamu tuh suka gini, ih kamu kamar kamu yang mana? Aku pengen tahu, boleh enggak? Iya, kepo. Diajak ke kamar, diajak ini, lemarinya bagus, dibuka lemari, dapur semua, sampai keliling rumah, masuk. Maaf, kenapa tidak boleh? Karena kita punya kelemahan, mata kita menimbulkan keinginan, jadi lapar mata. Akhirnya apa? Ya, kita pulang ke rumah jadi jemedut gitu, jadi baut gitu. Kenapa mah? Enggak, kok aku jadi sadar ya, ternyata rumah kita jelek ya. Oh gitu kan. Aku tadi ngelihat ayah rumah si ibu itu, parah, sempit ya kalau udah kayak gitu. Jangan banyak keinginan. Maaf teman-teman, kalau banyak keinginan kita mampu, mohon maaf, mengikuti keinginan itu juga repot. Banyak rumah yang besar tapi herin, pernah? Karena segala ayah, karena setiap keinginan dieksekusi, dah punya duit gitu dia. Ya, pernah nggak lihat rumah yang dugdek, padahal rumahnya mah gede, tapi karena apa? Karena banyak barang di dalamnya sebagai apa? Cerminan keinginannya sebanyak apa? Maaf, keinginan mampu juga diikuti mah tetap masalah. Apalagi keinginan kita tidak mampu maksakan, masalah besar. Saya pahami? Jadi satu rumah yang lapang. Rumah yang lapang adalah rumah yang lapang penghuninya. Lapang hatinya, seluas lapangan sepak bola gitu ya. Karena lapang itulah dia menjadi bahagia, punya rumah yang ternikmati. Nanti kedua masuk nih, karena lapang kita menjadi yang kedua nih, kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad. Kalau tadi 4 yang membahagiakan, kalau sekarang 3 yang menyelamatkan.
Satu, kata Rasulullah, 3 hal yang menyelamatkan kalian. 1, hendaklah rumahmu membuat kalian betah. Betah. Ada hendaklah di sini. Berarti apa? Rumah betah atau betah di rumah itu harus diupayakan, diperjuangkan. Ada kerjaannya nih membuat rumah betah gitu. Karena di sini ada hendaklah. Jadi 3 hal yang menyelamatkan. Saya bahas dulu. Hendaklah rumahmu membuat betah. Yang kedua, jagalah lisanmu. Dan yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Kita punya 3 ini, selamat kita. Kalau enggak berarti apa? Celaka kita. Kan lawan dari selamat ya celaka, bener? Apa ternyata? Rumah membuat betah. Kita betah di rumah, selamat kita dan keluarga kita. Yang kedua apa? Jagalah lisan. Menjaga lisan ternyata menyelamatkan. Banyak orang celaka gara-gara lisannya nggak terjaga. Bahkan Umi menjadi saksi, tidak sedikit rumah tangga bubar cerai gara-gara lisan tidak dijaga. Iya. Ya. Saat lisan kita seenaknya nggak dijagain, udah banyak korbannya. Dan yang ketiga apa? Dosa-dosa yang ditangisi. Berarti apa? Dosa harus ditobati. Menangisi dosa itu dalam keadaan kita bertobat akan dosa, selamat kita. Maka 3 hal ini kata Rasulullah menyelamatkan. Kamu menobati dosa, kamu menjaga lisan, kamu betah di rumah, selamat kalian. Nah ini perkara rumah nih. Perkara rumah nih. Hendaklah rumahmu membuat betah. Berarti kita harus berusaha rumah kita harus dibikin betah. Oke, kita dikan dulu. Betah bukan berarti tidak kemana-mana di rumah terus, bukan. Tapi betah itu satu rasa terikat dengan rumah. Enak berada di dalam rumah, nyaman di dalam rumah. Kalau nggak ada keperluan keluar rumah rasanya nggak mau, males lah gitu. Dan pergi kemanapun pasti maaf tempat yang paling nyaman pasti di desa kita adalah rumah. Maka kita ingin segera ke rumah. Suami yang betah di rumah bukan berarti dia tidak kemana-mana di rumah terus, tidak. Tapi dia akan selalu punya cara agar bisa pulang cepat, agar bisa maksimal di rumah. Di tengah-tengah dia begitu banyak amanah di luar. Begitupun perempuan. Jadi yang gini, oh kalau betah di rumah ke mana-mananya, ke luar-luar, memang mau gimana? Ada keterikatan. Rumah adalah tempat yang paling dicari karena rumah adalah tempat yang paling membuat nyaman. Kalau tidak betah di rumah artinya apa? Tidak suka berada di rumah, menghindar gimana caranya gitu. Hanya kalau kita jam 8 pagi udah, halo Besti, kemana kita? Kemana kita? Boring, healing, gitu ya. Ya kalau healing 2 bulan sekali mah tenanaun. Tapi kalau healing seminggu sekali, seminggu 3 kali, karena apa? Maaf, betah di rumah adalah rasa. Dan seseorang tidak betah di rumah bisa jadi apa? Karena tidak nyaman, tidak lapang hatinya. Dan maaf, ternyata kata Rasulullah di sini, tidak betah di rumah adalah mengancam, mencelakakan. Maka betah di rumah, keluarga betah di rumah, selamat tuh rumah itu. Allahu Akbar. Ternyata kita kaji teman-teman semua, ibu-ibu semua. Saya mengkaji kenapa sih Rasulullah menyampaikan salah satu yang menyelamatkan kita di dunia ini untuk selamat di akhirat adalah betah di rumah. Karena tidak betah di rumah celaka kita. Coba, ayo kita tafakur nih. Ya. Dan nanti kita dengan cinta kita akan membuat sebagaimana kita berkorban maksimal, berupaya maksimal agar rumah membuat betah seluruh anggota keluarga kita, insya Allah.
Coba bayangin, kata para ulama, kalau suami tidak betah di rumah, ini musibah besar. Musibah besar kalau tidak betah di rumah. Kantor misalkan, mohon maaf, masuk jam 8, dari rumah ke kantor hanya 30 menit. Berarti jam berapa dong pergi? Jam 7.15 lah, untuk antisipasi bisa ada macet, betul tidak? Tapi ini jam 6 sudah pergi. Ya, kantor selesai jam 4, berarti ke rumah nyampe jam berapa? Setengah 5 atau jam 5 lah. Tapi jam 9 malam baru ini. Yuk kita evaluasi. Kalau suami kita nggak betah di rumah, dia betah di mana? Di mana? Padahal rumah, kata Allah di Al-Quran disebutkan, rumah adalah tempat tinggal yang Allah karuniakan bagi kalian. Tempat kita berkumpul bersama keluarga kita, orang-orang yang secara halal Allah hadirkan dalam keluarga kita untuk berbahagia, menjadi amal soleh bahagia itu. Canda di rumah nggak terbatas, betul tidak? Mau beristirahat juga nggak terbatas di rumah. Makanya kalau orang tidak betah di tempat yang Allah sediakan terbaik untuknya, ada apa? Kita nanya, kalau suami nggak betah di rumah, dengan siapa? Ngapain? Betul tidak? Ya. Di mana? Dengan siapa? Di kafe, di pos hansi, di kantor. Itu ya, ada orang yang nggak betah di rumah, di luar rumah tuh dengan makhluk hidup. Iya. Ada yang juga dengan makhluk tidak hidup. Ada suami yang lebih betah di kolam ikan mancing berjam-jam, coba asup angin. Tapi udah resep. Kalau udah resep, ada yang senengnya, mohon maaf, nggak ada liburnya, goes misalkan, nggak ada istirahatnya. Cek so istrinya teh, pak tuh sekali mah istirahat aya waktu yang mama, itu bisa. Kunaon papa teh lebih resep jeung sapeda mah tara minta duit cenah gitu kan gitu. Ya. Ini masalah, mohon maaf, hobi juga ada takarannya. Tapi kalau hobi jadi pelarian karena nggak betah di rumah, ini musibah loh. Ya, sehingga porsi waktu, porsi tenaga itu lebih habis untuk hobinya. Bagaimana caranya bisa keluar rumah, itu bahaya. Ada orang yang reuni hampir tiap bulan, angges-angges. Iya, betul tidak? Bahkan hari ini reuni mahal loh. Reuni SD, ya, di Kalimantan, gubrak, teman SD gitu kan. Iya, hari ini tapi apa orang begini? Kenapa saya khawatir? Begitu banyak kegiatan di luar rumah digandrungi, diminati, bahkan menjadi prioritas karena sebuah indikasi dia tidak betah di rumahnya. Di luar rumah, mohon maaf, biasanya kan kita kalau angin besar kita ingin cepat lari masuk rumah paling nyelamat, bener nggak? Ada petir kita ke rumah, bener nggak ibu-ibu? Ya, karena rumah tempat yang paling aman yang sudah Allah siapkan. Tapi hari ini kalau ada orang yang nggak betah di rumah, mohon maaf, saya menganalisa ternyata banyak masalah yang menjadi sebab perceraian itu awalnya dari tidak betah di rumah. Akibat dari rumah, masalah di rumah ya, menjadi tidak betah di luar rumah jadi masalah, atau akibat dari tidak betah di rumah membawa masalah di rumah, bisa aja. Gimana yang paling dulunya? Gara-gara nggak betah di rumah yang paling banyak selingkuh, paling banyak itu. Makanya saya selalu bilang, dengan siapa suami kita di luar rumah? Mending kalau dengan orang baik-baik. Kalau orang dengan tidak baik, apalagi dengan si juri, bingung saya bilang ya. Kalau jamaah saya udah hafal si juri itu apa? Ya. Artinya apa? Musibah. Dan kata para ulama apa yang kedua? Bila anak-anak tidak betah di rumah itu musibah sangat besar. Kalau tadi suami besar, kalau anak sangat besar. Karena anak belum punya cara memilih, cara menseleksi, betul tidak? Dan yang ketiga, kalau para wanita, istri tidak betah di rumah, maka ini musibah paling besar.
Kenapa? Karena justru wanitalah yang harus berusaha agar suami dan anaknya betah di rumah. Kalau dianya sendiri udah nggak betah, mau gimana? Berarti tidak akan ada upaya membuat betah karena dia sendiri sudah tidak. Itu musibahnya. Maka kenapa Rasulullah mengatakan begini? Ini maaf teman-teman, perkara wanita tidak betah di rumah itu bukan perkara biasa-biasa, bukan. Ini perkara godaan setan untuk wanita. Iya. Kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salah satu orang yang akan menjadi paling dekat denganku di surga seperti ini, kata Rasulullah, adalah wanita yang mencintai rumahnya, yang banyak di rumahnya. Dan yang kedua, ini dari Rasulullah riwayat At-Tirmidzi, wanita itu aurat. Apabila dia keluar rumah maka dia dikerubutin setan. Itu subhanallah. Maka kalau kita keluar rumah sebenarnya kita harus dengan perlengkapan yang iman yang kuat, menjaga kehormatan. Tetap kita harus menjadi wanita soleha. Karena apa? Wanita itu aurat. Kalau keluar rumah dikelilingi setan, kecuali yang bisa menjaga dirinya. Dan apa kata Rasulullah? Tidak ada ya saat Allah paling dekat besar rahmatnya melebihi kepada wanita yang berada di dalam rumahnya. Jadi saat kita berada dalam rumah kita sedang dekat dengan rahmat Allah dan setan nggak mau. Jadi ini kenapa sih? Kenapa? Setan nggak mau, kenapa? Karena setan akan berlawanan dengan Allah. Setan nggak mau kita menjadi wanita paling dekat dengan Rasulullah. Setan nggak mau kita menjadi wanita yang paling dekat dengan rahmat Allah. Lalu kita bertanya, kenapa Umi? Kalau kita banyak di rumah, kita paling dekat dengan rahmat Allah dan dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Karena rumah telah Allah tetapkan sebagai tempat yang paling banyak amal solehnya untuk wanita. Tempat wanita rumah adalah tempat yang paling besar ladang amalnya. Yang paling besar ladang amalnya. Bahkan amal-amal kita di rumah itu pahalanya amal prioritas pahalanya. Itu. Dan setan nggak mau, makanya berada di rumah mengerjakan segala peran-peran kita di dalam rumah itu adalah jalan pintas kita masuk surga. Setan nggak mau kita seberuntung itu teman-teman semua. Karena maaf. Kalau kita udah bicara surga, kita ingat Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, sesungguhnya ke surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Menurut apa tidak menyenangkan? Hawa nafsu. Dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Maka banyak wanita kenapa tidak senang di rumah? Karena itu ladang surga masalahnya. Tidak senang gimana coba? Maaf, ini aja. Saya sebel di rumah teh, apa-apa teh disuruh wae kemana-mana, dari jeng nggak pernah diucapin makasih. Suami saya nggak menghargai. Di rumah teh serba salah aja. Dibikin tuh pikaresepen gitu emang. Karena rumah itu adalah tanggung jawab. Senang nggak dengan tanggung jawab? Coba kalau di rumah, maaf ya, kalau di luar rumah kan kita bisa hahaha ya, bisa seserian, bisa senang. Masuk rumah weh, tong ini kan, ini, itu. Sayang pulang kepada hamang kedoi kan gitu ya Bu ya. Iya, kan apa? Memang itu rumah itu adalah ladang surga, maka tidak menyenangkan bagi ini kecuali cinta yang membuat yang tidak menyenangkan menurut banyak orang itu menyenangkan bagi yang sudah mencintai. Halo, nah ngaruh lagi. Oke. Kita termasuk kelas mana nih? Kelas wanita yang betah di rumah atau wanita yang nggak betah di rumah? Ya, nggak betah di rumah berarti apa? Kita bersyukur dengan peran yang Allah kasihkan kepada kita. Kita bersyukur dengan tugas yang Allah berikan kepada kita. Kan mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau secara inilah profesi lah. Kalau ngomong dokter
pasti kerjanya di mana? Di rumah sakit, bener? Kalau ngedengar polisi, pasti kerjanya di kantor polisi. Setiap pekerjaan ada tempatnya khusus, bener? Ya, ada nggak? Bapak kerja sebagai apa? Saya sebagai pengusaha kontraktor. Di mana Pak kerjanya Pak? Di sawah sebelah sana. Nggak ada. Karena apa? Allah menciptakan pekerjaan sekaligus dengan tempatnya, habitnya, habitatnya, segala macam itu. Dan kerja kita dari Allah, peran kita sebagai apa? Kamu jadi istri ya, ibadah kamu menjadi istri. Aku kasih suaminya yang ini nih. Kamu ibadah sebagai ibu. Nih aku kasih anaknya. Nu hiji begini, nu kedua begini, nu ketiga. Itu adalah peran-peran yang Allah berikan. Dan kita mengerjakannya, kata Allah. Peran-peran keluargamu, kamu menjadi istri, ibu dan anak, kamu kerjakan di rumah. Maka kenapa? Salah satu yang menyelamatkan kita, hendaklah membuat rumah kita betah. Karena tidak betah di rumah banyak resikonya. Bener nggak? Ya, tidak betah di rumah banyak efeknya, banyak dampaknya. Contoh aja satu aja untuk keuangan aja deh. Mahal loh di luar rumah tuh, kosnya mahal loh. Bener nggak? Pernah makan di restoran kangkung, eta kangkung sauprit. Berapa harga kangkung? Boleh dilihat harganya sekali-kali ya, 40.000. Kita kalau kangkung di rumah segebung 40.000 ibu. Nah kenapa mahal? Dan di luar rumah restoran itu dibangun, perlu maaf beli tanahnya, ada pajaknya. Coba bener nggak? Harus bayar karyawannya. Ya wajarlah mahal, betul tidak? Kita di rumah ya pajakan tuh, rumah sakna kita. Iya, kopi, maaf, orang-orang yang suka ngopi ternyata tidak sadar kosnya besar lah kopi itu. Kopi di rumah dengan istri. Nah, ini makanya maaf, ini nanti kita bahas. Kalau ada suami yang gak betah di rumah, apa sebabnya? Ini harus sampai ditemukan loh. Karena disitulah solusinya. Maaf ya, kita ngomong ya, ngopi di rumah dengan suami kita sambil ngobrol, ada masalah yang dibahas, ada rencana yang digulirkan, betul tidak? Ada masalah yang selesai, bener nggak? Ada rasa yang terikat. Kan momentum itu, momentum mahal loh. Mahal, bisa pagi-pagi bisa ngopi bareng suami, bisa makan bareng suami, itu mahal. Coba tanya sama yang sudah tidak ada suaminya, nyesel. Iya, coba di rumah pisang goreng ya, kita beli sekilo berapa yang mahal, yang pisang yang mahal teh ya, pisang tanduk ya 16.000 ya, sekilo bisa sabara piringan, betul. Tapi di resto 2 biji 35.000 kita Kenapa? Karena memang di luar rumah mahal. Karena Allah sudah menciptakan sistem di rumah dibuat murah, barokah, ternikmati. Ya, rumah menjadi amanah dari Allah khusus untuk wanita. Kenapa saya katakan? Karena Allah telah menetapkan rumah sebagai ladang surga terbesar yang pahalanya paling besar. Yang kedua apa? Karena rumah menjadi tanggung jawab hisab bagi setiap wanita. Apa itu? Saya sampaikan nih. Menyediakan rumah dengan segala fasilitasnya itu adalah kewajiban tanggung jawab suami. Jadi pahami? Maka salah satu nafkah primer yang harus disediakan oleh suami adalah rumah, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi mengatur, mengelola, mengurus rumah dan fasilitasnya yang ada di dalamnya yang disediakan suami itu menjadi tanggung jawab istri.
Mana dalilnya Umi? Kan guru pakai dalil lah ya namanya. Kita tidak boleh. Karena ternyata alhamdulillah dalam Islam semuanya ada dasarnya. Saya termasuk yang mengkaji tentang materi-materi keluarga. Allahu Akbar. Menjadi sesuatu yang selama ini lewat rumah mikir teh rumah aja ya. Tapi ternyata pasti kaji luar biasa. Rumah bisa membahagiakan, rumah bisa menyelamatkan. Balik kita benar dengan rumah kita. Kata Rasulullah apa? Setiap kalian adalah pemimpin. Nah salahnya kita kalau kita nggak dengar pemimpin teh bukan ke diri kita, bener nggak? Padahal di sana kata Rasulullah setiap kalian. Kita kalau mikir pemimpin, kalau ada pemimpin apa? Caleg, capres, lurah, bupati. Padahal kata Rasulullah kamu juga pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap suami laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Allahu Akbar. Makanya saya suka ngebayang laki-laki yang cuek, nggak mau peduli, nggak mau tahu kepada keluarganya, nggak memperhatikan keluarganya, padahal keluarganya yang akan menjadi tanggung jawab dia. Kebayang itu. Makanya Rasulullah udah mengingatkan loh, kebanyakan laki-laki masuk neraka karena urusan keluarganya. Tuh. Sekarang kayak enak tengah didik, merhatikan, merawat, segala macam kayak enak, padahal itu akan menjadi berat. Makanya tolong saya katakan, salah satu hasilnya kita adalah bentuklah diri kita menjadi istri yang solehah. Salah satu ciri istri yang solehah yang meringankan hisab suaminya nanti di yaumil akhir itu. Kasihan suami kita teh khawatir dah sebenarnya, serius berat loh tanggung jawabnya, maka kita jangan berat gitu, bisa dipahami nggak? Saya suka ngoreksi, ada ibu-ibu sih gak bager di dunia gitu kan, tapi kelenges kalau kata Sundanya, apa? Dimarahin sama suami, nggak dikasih uang sama suami, nggak minta, nggak gimana? Wah ada uang nggak, ada kebutuhan, udah nggak bisa, mama perlu nggak gitu, dia bilang matanya gitu, awas di akhirat dituntut di akhirat gitu. Enak aja ke istri teh, di akhirat dituntut. Saya bilang kenapa mesti nunggu akhirat untuk nuntut mah? Bener nggak? Dunia aja nuntut gitu. Karena beda hidupnya, karena laki-laki kasihan ibu-ibu semua. Banyak doakan suami kita dapat hidayah yang banyak agar dia bisa ringan nanti. Dan kita harus menyiapkan kita dan anak-anak kita tidak menjadi pemberat hisab dia gitu. Kan kita pengen dengan dia sesurga, betul tidak? Jangan jadikan beban gitu ini. Dan kata Rasulullah apa? Dan setiap wanita adalah penanggung jawab pemimpin pemimpin rumah dan harta suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rumah dan harta suami. Tuh, bisa dipahami? Rumah kita nggak keurus, nggak rapi, nggak keperhatikan, banyak yang mubazir di dalamnya. Tanggung jawab kita loh. Setiap jengkal rumah kita akan dihisab, setiap barang yang ada di rumah kita akan dihisab. Maka yang paling berat hisabnya ibu-ibu yang suka ngoleksi panci dari uyut sampai ke cicit ayah eta ya. Mama cek suami natena panci teh banyak-banyak teuing, dah seneng mama. Ya, ibu-ibu mah suka banyak inginnya, tapi kadang-kadang tidak dilakukan keinginannya itu. Bener nggak? Mama pokoknya pengen punya dapur yang enak, dapur kering, dapur basah. Dapur kering, dapur basah. Perlengkapannya modern semua ada. Sampai pisau juga ada dua losin set masukan pisau, itu macam-macam pisau, usum pisau koleksi aja semua. Pokoknya mama mau masak di rumah. Buku resep banyak, dapur bagus lengkap, masak ente GoFood we, akhirnya GoFood. Udah cek suaminya teh kieu caranya mah nggak usah punya dapur, asal ya aplikasi we beres. Ya, ibu-ibu yuk kita evaluasi rumah kita. Di rumah kita kira-kira semua barangnya udah berfungsi atau enggak?
Berfungsi atau enggak? Kalau berfungsi jadi amal soleh kita. Tapi kalau hanya jadi koleksi, itu hisaban kita. Ya, baju kita berapa blok lemari? Allahu Akbar, berat. Yuk sekarang muhasabah nih. Maaf, kalau besok lusa kita wafat, besok atau lusa, demi nyingsieunan, bukan nyingsieunan. Dah meninggal mah mending dianggap udah dekat. Kalau dikira udah dekat ternyata masih jauh, kan kita senang, persiapannya luar biasa, betul tidak? Daripada kita menganggap masih lama ternyata sudah dekat, kan kita soak ngedadak, betul tidak? Seandainya besok lusa kita pulang menghadap Allah, kira-kira lebih banyak mana yang dibawa dengan yang ditinggalkan? Kita pulang bawa apa? Amal soleh, pahala. Kita pulang meninggalkan apa? Meninggalkan koleksi-koleksi kita. Mumpung masih ada waktu. Dan rumah akan menjadi bagian tanggung jawab kita. Makanya saya katakan, kalau bukan atas nama cinta kita kepada Allah sudah menetapkan tugas kita begini, kita tidak akan pernah bisa mencintai keluarga kita dengan sebenar-benarnya. Bener enggak? Karena yang ada di keluarga kadang-kadang pika kehelen, pika sebelen, pika ambeken, betul tidak? Hal yang negatif. Kalau bukan karena niat ibadah lillahi ta'ala, kita susah mencintai loh, betul tidak? Maka satu, hasil ilmu itu adalah menghasilkan sifat kasih sayang. Dan cinta kasih sayang itu kita berikan pertama untuk keluarga. Dengan apa buktinya? Kita mencintai keluarga kita dengan peran-peran kita di rumah, membuat rumah tangga kita bahagia, rumah kita lapang, membuat rumah kita betah. Itu adalah bagian misi besar kita sebagai wanita soleha. Bisa dipahami? Ayo, ya, bagaimana keluarga kita? Insya Allah, bukankah kita dengan keluarga ingin keluarga di dunia dan keluarga di surga juga? Bener nggak? Ya, yuk Bismillah, kita kuatin doa buat keluarga kita, kita kuatkan istighfar untuk kita dan keluarga kita. Bener nggak? Agar kita ditakdirkan oleh Allah sehidup sesurga. Amin. Apapun masalahnya hari ini, sebenarnya itu adalah masalah apapun, situasi apapun yang Allah berikan kepada kita, itu bukan yang lain kecuali jalan kita mendekat kepada Allah. Serius teman-teman. Dan hakikatnya tidak ada yang Allah tetapkan untuk kita kecuali itu jalan surga yang Allah bukakan untuk kita. Maka jangan dilihat dari sedihnya, jangan dilihat dari beratnya, jangan dilihat dari sakitnya, tapi siapa yang memberikannya buat kita. Dan membangun rumah yang membuat betah itu tidak mudah, tapi lakukan semampu kita dengan niat terbaik. Lakukan semampu kita. Kalau kita sudah melakukan semuanya, sok keluarga kita tetap tidak betah, kita sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Ya. Kita sudah membuat rumah kita lapang, dibuat kita gimana, tapi tetap itu bararetah gitu kan. Itu masih sudah di luar kontrol kita, tapi tugas kita sudah selesai. Bisa dipahami, Ibu? Dan ini muhasabah cinta kita tahun ini. Semoga kita menjadi wanita-wanita yang mencintai Allah dengan mencintai keluarganya, dengan mencintai perannya, melalui mencintai rumahnya. Amin. Barangkali itu saja ya. Alhamdulillah 1 jam ya kurang ya. Kami telah menyampaikan, semoga bisa dipahami ibu-ibu semua. Bisa dipahami apa yang hadir dalam hati kita hari ini. Kita ingin lebih baik lagi, betul tidak? Menata rumah kita menjadi surga untuk kita ya. Kita ingin lebih baik lagi, insya Allah ya. Baik.
Mangga Teh Ireng. Masya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun Umi. Mi masih boleh ada pertanyaan? Boleh ya, Masya Allah. Mangga buat jamaah ya. Waduh, udah ini semua nih, Masya Allah. Sebentar, Bunda yang baju ungu dulu ya, bentar ya. Nah, mungkin ketika muda sudah selesai gitu ya, udah berkeluarga, anak sudah berpisah. Nah, kita udah tua lah gitu, udah usia 60-an, udah pensiun sendirian. Saya ya jarang di rumah gitu, ya pergi ke taklim kemana kalau lagi sehat gitu. Jadi nggak di rumah gitu kalau sehat, nah kalau sakit di rumah gitu. Siap. Nah itu bagaimana itu? Jadi taklim gitu perginya bukan kemana-mana. Iya, gitu. iya, alhamdulillah. Ya mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya sama Umi dijawab nanti ini kan. Kita ada fasenya Bu. Kita selama ini di masa muda kita kan sibuk mengurus suami, anak, dan di saat mereka udah menikah semua, betul tidak? Mereka punya dunianya masing-masing dan suami kita mungkin maaf ada yang sudah wafat, yaitu berarti apa? Kita sudah pensiun dari peran-peran kita. Allah sudah beres, kata Allah selesai. Nah, kita mengisi sisa umur kita, yaitu apa? Satu, kita mengejar ketertinggalan ibadah kita dan mencari ilmu agama kita ya, yang tidak bisa dilakukan saat suami dan anak-anak masih bersama kita, kan itu bagus Ibu, daripada di rumah cingupuk kan gitu ya, jadi segala kerasa bagus. Itu berarti fasenya pemberdayaan kita mencari ilmu untuk mengisi sisa umur kita, walaupun maksud tetap kewajiban di rumah kita juga masih ada, tapi mungkin frekuensinya dan porsinya yang berubah ya Bu ya. Barakallahu fiik. Iya, bagus. Saya suka memberikan arahan usia di mana kita sudah, anak-anak sudah jauh ya, suami sudah tidak ada, kita cenderung mohon maaf sendiri di rumah. Jangan menjadi wanita yang kesepian ya, tapi sibukkan kita dengan Allah ya, betul tidak? Saya memberikan itu Bu kepada yang konsultasi pada saya, karena sekarang banyak yang wanita gampang sakit-sakitan karena kesepian, mengingat yang tidak ada, mengingat yang jauh, mengharap mereka datang terus. Nggak bisa, kita harus punya produktivitas. Saya bilang makanya jam 2:30 sampai jam 5 kita tahajud dan ini ya kan, jam 5 sampai jam 6 kita zikir pagi kan gitu, jam 6 sampai jam 7 kita apa, sarapan, minum, ini, jam 7 sampai jam 8 nyiram tanaman segala macem, beberes ini iya, jam sampai setengah 9 olahraga iya kan, jam 9 mandi, udah gitu sholat duha yang enak puas, udah gitu apa, pengajian, pulang menjelang lohor ya kan, kita tidur dulu, asik banget tuh waktunya, pada zuhur ngaji lagi, ini lagi, menunggu waktu kita dijemput malaikat dengan siap. Good. Dibanding cinta, maaf udah tua ke sinetron terus ya, drakor ya Allah, hai ujuk mah ya kan, mendingan begitu Bu, bagus. Walau alam bisawab ya, mangga ya, silakan Teh. Lalu banyak banget ini bertanya, singkat ya. Iya banyak banget ini yang di depan. Sebentar ya, Pak Diam udah duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini yang tadi yang akan menyelamatkan itu ada 3 yang betah di rumah, yang menjaga lisan sama yang menangisi dosa. Ya. Itu yang tentang lisan, Umi ya. Kan banyak ya ibu-ibu yang ya udah pengajian lama seperti kata Umi tadi, udah lama terus udah sering, nggak sehari cuma 1 gitu, tapi masih banyak yang belum bisa menjaga lisannya. Itu penyebabnya apa Umi, dan apa yang harus dilakukan? Ya Allah, ya. Baik. Salah satu hasil ilmu kita ya, kita kan menjadi takut, betul tidak? Takut kepada Allah mencegah kita berbuat maksiat, dan maksiat yang paling banyak dilakukan oleh kita adalah lisan, kata Rasulullah. Kebanyakan kalian masuk neraka karena 2 dosa anggota tubuh, yaitu apa? Lisan dan farji. Berarti hasil ngaji kita, sejauh mana ilmu kita bermanfaat, sejauh mana bisa menjaga lisan kita. Kalau ada ibu-ibu yang sering ngajinya tapi lisannya belum terjaga, berarti masih ada yang harus dikoreksi, karena demi Allah ilmu itu merubah. Maka kalau ada orang yang tidak berubah dengan ilmunya, bukan ilmunya yang salah, bukan, bisa jadi, tapi apa? Cara
cara dia menghadiri ilmu itu sendiri yang menjadi penghalang untuk diamalkan. Satu, ngaji itu biar bisa mendapatkan yang ini benar niatnya. Ngaji itu ngaji aja. Maaf teman-teman, Umi mengingatkan, hari ini kita khawatir karena ngaji udah jadi tren gitu. Tren karena semua teh usum ngaji gitulah ya, sehingga hilang substansinya gitu. Kan ngaji itu satu, hadir di majelis ilmu, berarti untuk mencari ilmu, nggak ada yang lain-lainnya. Tapi kenapa sekarang jadi banyak sampingan-sampingannya gitu? Harus ada konsumsi, harus pakai dress code, harus ini, harus itu. Ini yang bisa menginikan. Apalagi punten di pengajian tuh mohon maaf, nu ngobrol aya, nu ngopi aya, nu pipotoan ada, anu main HP ada. Seakan-akan dia nggak datang dengan semau dia, nggak bisa karena harus ada adabnya. Maka kata para ulama, ilmu itu hanya akan didapat oleh orang yang hadir dengan menjaga adabnya gitu. Adabnya jaga ya. Nah jadi walau alam sih, tapi intinya kalau ngajinya nggak berpengaruh menjaga lisannya, itu berarti masih ada yang salah dalam proses pencariannya ya. Walau alam bisawab. Baik, bentar, yang belakang tadi udah sebentar. Oh ya, saya lupa, alhamdulillah Umi dari Travel Mazki, Mazki ada di boothnya di sana di J12 ya. Umi pendamping umroh di Mazki Tour ya. Bersama-sama kita berjuang dakwah Baitullah ya. Nanti Umi juga akan mengunjungi ya. Doakan Umi dan Mazki dengan semua travel yang ada di sini, semoga bisa menghantarkan semua jamaahnya menjadi hamba yang bertakwa dengan datang ke Baitullah, itu intinya ya. Amin. Ya, mangga yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan. Mangga. Tetangga saya itu dari dulunya ada yang menitipkan anak dari umur 2 tahun, sekarang udah remaja, tapi si anak ini dibilang jadi istilahnya bandel gitu. Nah sama keluarganya dikembaliin lagi ke kakaknya. Apa yang memungutnya itu merasa berdosa, Umi. Ya. Dikembalikan lagi gitu ke keluarganya karena si anak ini nggak nurut. Bandel. Iya. Oh iya. Sampai sekarang, nah udah ada 1 minggu tinggal di kakaknya karena kakaknya nggak menerima, katanya mertuanya nggak siap ditinggal sama itu si adenya ini. Nah si anaknya ini lagi dikembaliin lagi ke orang tuanya, ke orang tua angkatnya. Apa merasa berdosa orang tua angkatnya? Siap. Mengasuh anak bukan mengasuh kucing. Berarti ada akad. Saat dulu anak ini diserahkan ya, untuk apa? Untuk sekedar diasuh, dibesarkan atau apa? Kan seperti itu, ada akadnya ya. Tetapi mohon maaf ya, pada saat dia sudah melakukan kewajibannya membesarkan dan mendidik, tapi ternyata anak ini menjadi ancaman dosa, kan gitu kan. Kalau bandel segala macam tuh kan jadi rudet, jadi apa ya. Mungkin kalau memang ada keluarganya yang memang harusnya yang wajib gitu mendidik, mengurus anak itu ada, ya harusnya dikembalikan kepada ibu bapaknya, harusnya dikembalikan ke walinya, karena yang paling bertanggung jawab tentang anak ini adalah walinya, keluarganya. Jadi tidak dosa ibu angkat ini menyerahkan itu. Kalau sekarang misalkan keluarganya aja nggak mau menerima, mungkin ini anak perlu pendampingan. Karena biasanya mohon maaf, anak-anak yang diasuh, yang diangkat tuh kadang-kadang memang menguji yang ngasuhnya. Ini menguji keikhlasan. Makanya ini harus menjadi rembukan. Mungkin maaf saya nggak tahu anaknya usia berapa. Kalau anak itu sudah dewasa, sudah 19 atau berapa atau remaja, harus sudah diajak bicara dan ada orang khusus yang ngedampingin dia sehingga dia mudah-mudahan bisa berubah. Jadi ditangani ya, jangan kemudian diserahkan ke ini nggak mau, ini nggak mau, akhirnya dia jalanan. Sayang dong, belasan tahun dia diurus dengan baik, akhirnya menjadi yang tidak baik ya. Walau alam. Dan yang paling penting adalah doakan. Mungkin anak ini kurang doa gitu ya. Iya. Orang tuanya udah meninggal, apalagi ini anak yatim piatu ya. Kalau boleh saya kan jangan berpikir diserahkan dulu, tapi berpikir bagaimana dia dirubah dulu lah, dididik dulu, itu aja ya.
kabur, ya biar gitu. Masya Allah. Ya, iya. Mungkin ya, ya ini mah satu ini aja. Kan mengurus anak orang lain juga ibadah. Tapi kan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau memang mampu ya sudah gitu. Berarti ini anak memang tidak bisa diini. Tapi sebelum itu diserahkan, maksimalkan dulu deh usaha. Anak ini ditangani oleh pihak yang memang bisa membuat kesadaran buat dia gitu. Allah alam misal. Ya satu lagi, siap belakang bentar. Kasihan Taireng jadi ini kan. Ya, di ini aja pada mate di estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi izin bertanya. Ya, selama siap. ini saya penasaran gitu ya Umi. Ya. Saya pernah membaca apakah memang ini ada hadisnya. Jadi sebaik-baiknya perempuan atau wanita itu adalah ibadah, terutama sholat ya Umi ya, di kamarnya sendiri. Contohnya dalam hal sholat. Karena contohnya sholat subuh ya Umi. Karena saya ada saudara, ini juga saya agak beradu pendapat. Kan kita harus memakmurkan masjid. Seperti ada keluarga saya, suaminya jauh di luar kota, tapi dia si istrinya ingin memakmurkan masjid. Tapi saya bilang, setahu saya sebaik-baiknya wanita adalah beribadah di kamarnya sendiri. Hatur nuhun Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ada hadisnya teh, ya. Kalau nggak salah diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat wajib perempuan dan sunnah adalah di rumahnya. Dan sebaik-baik sholat di rumahnya adalah di dalam kamarnya. Dan sebaik-baik di dalam kamarnya adalah di balik bilik. Jadi sholat wanita tuh kalau bisa tempat yang tersembunyi gitu, yang tersembunyi, yang paling sudut, yang tidak ini sehingga apa? Ini kenapa sih katanya tuh wanita seperti ini? Karena wanita gerakannya itu eksotis gitu. Makanya punten ibu-ibu punten gitu. Kalau kita sholat di ruang terbuka, ada laki-laki gitu yang bisa ngelihat sholat kita, kita tidak diinikan untuk memperlama sujud kita nonggeng gitu, jangan. Karena memang itu sesuatu yang ini. Karena perempuan mah semuanya indah, terjaga, harus terjaga auratnya. Tapi walaupun ada hadis ini, ada juga hadis lain, jangan dilarang wanita untuk ke masjid. Jadi dianjurkan terbaik di rumah, tapi jangan dilarang ke masjid. Berarti apa? Situasional. Kalau memang situasinya membolehkan dan aman wanita ke masjid, ya silakan. Tapi kalau misalkan tidak aman, jadi resiko untuk apa? Gitu intinya begitulah Bu. Ya, walau alam bisawab. Baik, satu lagi ya Teh. Udah 4. Sudah 4 Umi. Sudah 4. Sudah 4. Karunya saya takut dosa. Udah ngacung. Ini satu lagi. Sebentar, mangga sebentar. Ya, kita berdoa ya ibu-ibu. Salah satu keniknya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi satu punya anak 2, memang betah di rumah ya, alhamdulillah. Tapi yang jadi rasa takut tuh karena udah nggak ada ayahnya. Saya merasa kesulitan bagaimana caranya supaya tidak ngelamun aja gitu. Jadi di rumah tuh walaupun betah tapi tidak ada kegiatan gitu, seperti melamun dan main HP terus gitu. Jadi saya tuh merasa bingung gitu ya. Gimana nak? Sudah lama ayahnya wafatnya? Setahun. Ya. Memang dia kehilangan sekali ayahnya. Ya ini? Betul. Ya. Karena ayahnya meninggalnya tuh karena serangan jantung gitu. Mendadak juga ya, mungkin. Mendadak. Jadi sekarang tuh merasa kehilangannya tuh sangat gitu ya. Nah di rumahnya tuh memang betah alhamdulillah, cuman tidak melakukan aktivitas. Jadi saya merasa khawatir juga. Saya tuh sekarang lagi cari ilmunya, cuman belum dapat sampai sejauh ini. Gitu. Baik. Ya terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sekarang kita rata-rata menghadapi permasalahan, mau anak, mau suami, anteng dengan HP, ya betul tidak? Ya. Tapi ini karena konteksnya ada duka, ada meninggal, kita khawatir gitu kan. Maka bagaimana caranya agar dia memiliki aktivitas? Ya, mungkin sama kita dilibatkan Bu, dimintai tolong mengerjakan
mengerjakan ini, mengerjakan itu, sehingga apa, dia tidak fokus kepada kegiatannya sendiri, ya. Karena kalau orang yang terlampau banyak sendirian, nanti dia jadi apa, egois nanti. Makanya sekarang banyak istilah NPD itu ya, narsistik semua. Karena apa? Karena dia udah enakan sendiri, akhirnya dia nanti ada penyimpangan perilaku. Mumpung belum ini setahun, sama ibu dilibatkan, ya. Misalkan ya dibawa kemana, ya, misalkan dia bisa nyetir tuh, misalkan antar mama, misalkan, atau ngerjakan ini, ngerjakan itu, sehingga dia diajak. Kalau memang usianya usia produktif bekerja, misalkan, coba kita ini kan pekerjaan, sehingga dia memiliki satu kehidupan yang normal, yang wajar, tidak seperti itu, ya. Dan yang paling penting, doakan, karena bagi kita sangat yakin doa adalah senjata. Doa adalah senjata, ya, bagi kita, asal kita beriman. Karena kata Rasulullah, doa adalah senjata bagi orang yang beriman, dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa mainin gitu, langitkan sama Allah doa kita. Mau sedih, mau apa, ajukan sama Allah. Kita ingin anak kita seperti apa, minta Allah yang merubahnya. Nanti Allah tunjukkan caranya, nanti Allah tunjukkan jalannya, Bu, insya Allah, ya. Baik ibu-ibu, mohon maaf yang lain, ya. Terima kasih banyak banget yang mau bertanya, ya, tapi waktu sangat terbatas karena nanti ada sesi berikutnya pada maghrib, ya. Maka yuk kita akhiri saja, ya, dengan berdoa, ya. Doa kita semoga menjadi jalan bahwa kita menjadi bagian orang yang Allah bahagiakan dengan doa-doa kita dikabulkan. Amin.